Yo, teman-teman. Kalian pernah nggak sih ngerasa seperti orang kaya, tapi dompet justru ngomong, udah nggak kuat? Tenang, gue ngerti banget perasaan itu. Tapi, tahu nggak sih, di dunia ponsel, ada beberapa HP Snapdragon di bawah 1 juta yang bisa bikin kamu merasa kaya banget. Dalam hati aja sih. Nah, kali ini gue bakal ngebahas 5 HP Snapdragon terbaik yang bisa kamu beli tanpa harus nyicil rumah. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai dari yang pertama. 1. Oppo A3X. Si kecil yang tangguh. Yap, pertama, kita punya Oppo A3X. Mungkin kamu mikir, ini ponsel pasti speknya ngecewain kan? Tapi jangan salah, dia ternyata cukup mumpuni buat yang pengen dapat pengalaman smartphone tanpa harus jual ginjal. Oppo A3X punya layar 6,67 inci HD+, yang gak cuma gede, tapi juga enak dipandang. Mungkin kalau lo sering nonton film di ponsel, lo akan sedikit kecewa dengan resolusinya yang cuma HD+. Tapi jangan lupa, harga HP ini juga nggak HD, jadi ya fair-fair aja lah kan? Untuk performanya, Oppo A3X ditenagai Snapdragon 680, yang sebenarnya nggak terlalu gahar, tapi buat nonton YouTube, main Instagram, atau sekedar main game ringan, dia oke banget. Gue sih jamin, main Candy Crush 100 level pertama pasti lancar jaya. Kalau main Genshin Impact, mungkin lebih baik lo siapin sabar. Ngomongin kamera, dia punya kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Kalau kamu expect foto-foto kece kayak influencer, mungkin ini bukan pilihan pertama. Tapi kalau cuma buat foto-foto biasa, misalnya foto makanan biar kelihatan estetik buat diupload ke Instagram, ini udah cukup banget. Baterainya? Gak usah ditanya, 5100 mAh bisa tahan seharian penuh dengan pemakaian normal. Gue bahkan sempet lupa charger, dan ternyata masih hidup juga di malam hari. Sumpah, ini lebih tahan lama dari janji-janji palsu. Tuh, Vivo Y29 4G. Baterai jumbo, harga mini. Nah, selanjutnya kita punya Vivo Y29 4G. Ini nih, ponsel yang bakal ngasih kamu rasa powerful, meskipun harga masih tetap ramah di kantong. Dengan layar 6,68 inci dan resolusi 720x1608, Vivo Y29 4G ini memberikan pengalaman visual yang cukup oke untuk penggunaan sehari-hari. Kalau lo nonton film, walaupun nggak 4K, tapi cukuplah untuk nikmatin plot twist yang nggak terbaca. HP ini pakai Snapdragon 685. Kalau lo bilang ini pasti nggak bisa main game berat, lo salah besar bro. Gue udah coba main Mobile Legends, PUBG, dan beberapa game lain. Dan walaupun nggak bisa setting grafis ke ultra-ultra gitu, tapi masih cukup lancar di settingan medium. Bener-bener, ini HP kayak pacar yang nggak neko-neko, tapi bisa diandalin. Kamera belakang 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial media lo. Jadi kalau lo lagi liburan dan butuh kamera yang gampang diajak kerjasama, ya Vivo Y29 ini bisa jadi pilihan. Tapi jangan harap fotonya bisa jadi cover majalah ya. Kalau baterainya sih luar biasa banget, 5500 mAh, bisa ngadepin hari-hari lo yang penuh drama. Bahkan bisa ngecharge handphone teman juga kalau kebetulan nggak bawa charger. Mantep kan? 3. Oppo A60. Performa tangguh, desain elegan. Nah, berikutnya Oppo A60. Siapa nih yang suka desain elegan tapi tetap pengen performa yang nggak pelan-pelan amat? Oppo A60 punya layar 6,67 inci dengan panel IPS yang cukup luas buat lo beraktivitas digital. Kalau lo suka scroll TikTok atau ngecek Instagram Story, layar ini nyaman banget buat mata. Meskipun warna hitam putihnya nggak semengerikan hidup lo setelah putus sama pacar. Hahaha. Chipsetnya pakai Snapdragon 680. Jujur, Snapdragon ini bisa dibilang nggak ngehe, tapi tetap oke buat lo yang pakai HP buat hal-hal standar. Pakai buat main game? Bisa sih, tapi bukan yang jenis mobile game full battle royale bro. Jangan harap bisa main COD Mobile dengan lancar di grafis tinggi. Tapi buat main PUBG atau Free Fire masih bisa deh. Lo tinggal atur aja grafisnya. Kamera, meskipun cuma 50MP dan 2MP, hasilnya masih cukup oke buat jepretan pas lagi makan bakmi ayam di pinggir jalan. Buat selfie juga cukup oke kok, asal nggak ada bintik-bintik di wajah ya. Baterainya juga oke banget, 5000 mAh. Dengan baterai sebesar ini, lo bisa tidur nyenyak tanpa khawatir HP lo mati di tengah malam, dan besok pagi masih bisa dipakai buat kerjaan. Masuk ke urutan keempat, ada Samsung Galaxy A05s. Kalau ngomongin Samsung, pasti langsung mikir kualitas dan kepercayaan.
Galaxy A05s ini punya layar 6,7 inci Full HD+. Bro, ini udah tajam banget buat nonton film atau main game. Soal kualitas layar, gue bilang oke banget. Jadi, kalau lo suka nonton video dengan kualitas gambar yang tajam, ini pilihan yang pas. Samsung Galaxy A05s dibekali dengan Snapdragon 680 yang bikin performanya cukup stabil untuk main game dan aplikasi sehari-hari. Kalau lo orang yang nggak suka ngegaming hardcore, ponsel ini bakal nyaman banget dipakai buat segala kegiatan digital. Gue udah coba main Free Fire, lancar. Kalau lo lebih suka main game ringan kayak Candy Crush, bisa nambah level 100 dengan gampang banget. Untuk kamera, Samsung Galaxy A05s punya kamera belakang 50MP, 2MP, dan 2MP. Ya, kalau buat foto-foto jalan-jalan atau kegiatan sehari-hari, hasilnya masih oke lah. Kameranya nggak bakal ngerepotin lo. Buat selfie juga enak banget. Jangan khawatir hasilnya bakal kayak foto ghosting. 5. Oppo A5, tahan banting, baterai awet. Last but not least, kita punya Oppo A5. Kalau lo lagi cari ponsel yang tahan banting tapi nggak bikin kantong bolong, ini jawabannya. Dengan layar 6,5 inci, Oppo A5 memberikan cukup space buat lo nikmatin segala aktivitas, termasuk scrolling TikTok seharian, walaupun banyak yang nonton gak ada ujungnya. Chipset Snapdragon 450 mungkin agak jadul, tapi buat ponsel seharga 2 juta, ini udah cukup oke. Jangan expect bisa main game berat kayak PUBG, tapi buat main game casual kayak Subway Surfers atau PUBG Lite udah oke lah. Cuma, jangan berharap dia bisa jadi jagoan di game AAA ya. Kamera belakang 13MP dan 2MP, serta kamera depan 8MP cukup untuk foto-foto yang penting, seperti foto bareng teman-teman atau foto makanan buat ngepamerin ke Instagram. Hasilnya nggak bikin kagum, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Baterainya 5000 mAh, bisa tahan lebih dari sehari, jadi nggak ada alasan buat nggak survive seharian tanpa bawa powerbank. Jadi, gimana? Kalian udah nemuin pilihan HP Snapdragon terbaik di bawah 1 juta belum? Semua ponsel ini punya kelebihan masing-masing, dan pastinya bisa bantu kalian menjalani hari-hari dengan lebih mudah dan fun, tanpa harus ngutang sana-sini. Jadi, pilih yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup kalian. Jangan lupa juga buat subscribe channel Tuha Cusum, karena kita bakal terus ngasih info teknologi terkini yang bikin hidup lebih praktis dan tentunya lebih seru. Sampai ketemu di video berikutnya ya!